Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya. Masuk situ. Masuk situ. Beda cara. Udah sini aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran nggak suara saya? Ya, apa kabar Ustaz? Baik. Ini udah jalan. Ya, alhamdulillah. Ini. Oh ya. Kameranya dari situ berarti bukan dari sini. Oh ya, siap. Bentar ya, ini beresin dulu persiapannya. Ya Ustaz. Ini kebetulan lagi di studio, jadi sekalian aja diatur. Nah itu. Oh iya. Jadi gimana? Baik, kita mulai ya karena berhubung sudah pukul 16.00. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmadu nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini forum yang ke-7. Pada hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 17 Agustus. Nah, bertepatan dengan tema kali ini, yaitu tentang spesial kemerdekaan. Sebelum memberi sedikit info, warung es krim adalah waktunya ngari bagian rutin keislaman. Es krim ini salah satu kegiatan yang akan sering, insya Allah akan sering diadakan oleh UKDM. Nah, sebelumnya warung es krim ini biasa diadakan di Al-Furqon, namun karena situasi pandemi melalui online. Baik, sebelum mari kita dengarkan dulu Indonesia Raya. Iya. Kameranya. Gimana, Be? Nanti yang ditayangkan ganti-ganti ya, kadang-kadang di YouTube ada sampai rumah gitu ya. Siap. Bisa, Be. Aman. Jadi orangnya nggak usah muncul. Nanti yang muncul yang dari CBI aja, Pak.
Ini nah, udah ditelepon belum orangnya? Oke. Tapi ready, I'm ready. Alhamdulillah telah kita dengarkan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Ya. Baik, sebelum memulai acara, alangkah lebih baik kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kang Andre dan sari tilawah oleh Kang Wildan. Untuk Kang Andre dan Kang Wildan, apakah sudah siap? Siap, Kang Yusuf, terdengar. Siap, Kang Yusuf. Halo? Ya, baik. Kepada Kang Andre dan Kang Wildan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما Sadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat banyak. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Agar Dia masukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Maha benar Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kang Andre dan tadi Al-Quran itu ayat pertolongan Allah. Ya, itu berhubungan sekali dengan kemerdekaan Indonesia, karena tanpa pertolongan Allah, Indonesia tidak akan merdeka. Ya. Baik, selanjutnya yaitu pemateri akan dipandu oleh moderator.
Moderatornya yaitu adalah Kang Lukman. Kang Lukman, apakah sudah ada? Siap, sudah ada Kang Ucup. Hadir. Ya. Kepada Kang Lukman dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman sekalian, selamat sore. Izin memperkenalkan diri untuk buat yang belum kenal. Jadi kan saya nih biasanya jadi MC ya di Warung Es Krim ini. Sering lah diajak sama UKDM untuk jadi MC. Karena apa? Karena saya di antara yang lainnya paling gabut teman-teman. Jadi qadarullah saya jadikan moderator sekarang. Seperti itu. Buat yang belum kenal teman-teman, nama saya Muhammad Lukman Hakim, biasa dipanggil Lukman. Qadarullah saya termasuk anggota PT 34 UKDM, dan juga di sini saya akan mandu jalannya acara di sore hari yang insya Allah cerah dan bersemangat ini, karena teman-teman kita berada di tanggal 17 Agustus 2020. Kita ada di Dirgahayu ke-75 Indonesia, dan materi yang akan disampaikan hari ini juga sangat-sangat berkesinambungan ya dengan agenda kita yang sekarang, yaitu kemerdekaan. Dan sebelum lanjut teman-teman, izinkan saya memperkenalkan pemateri terlebih dahulu. Saya akan membuka buka CV-nya teman-teman. Mohon maaf sebentar teman-teman, nih sepertinya ada kendala teknis laptop saya. Tiba-tiba mati. Tapi kedengaran Kang Yusuf? Mohon maaf, kedengaran Kang? Iya, kedengaran. Kedengaran ya? Wah, ini sepertinya layarnya mati, tapi di sini masih ada. Ada muka saya Kang di situ? Ada ya? Wah, ini laptopnya kenapa nih? Oke, kalau begitu saya izin lewat ini aja deh. Masuknya lewat HP aja ya, karena di laptop saya ini tiba-tiba mati nih. Ya, mungkin lagi ada gangguan laptopnya. Sebentar, mohon maaf ya hadirin sekalian. Masalah teknis. Qadarullah, Allah yang mengatur nih. Seperti layaknya sore hari ini, saya akan berpindah langsung ke HP. Dan mohon kepada Bapak host bisa di-accept ya. Accept mungkin. Saya begitu join. Di-admit dulu. Oke, sudah masuk. Mungkin Pak host bisa di... Apakah sudah tersambung, Kang Lukman? Cek. Afwan semuanya, Kang Lukman sedang ada kesalahan teknis. Laptopnya ada error sedikit, jadi dipindahkan dulu ke HP. Cek. Halo. Kedengaran? Iya, kedengaran Kang Lukman. Oke, sebentar ya teman-teman. Ya, di sini saya akan memperkenalkan pemateri kita. Nama Ustadz Tiar Anwar Bakhtiar, teman-teman. Lahir di Ciamis tahun 1979. Dan pendidikan formalnya, beliau selama 6 tahun menyelesaikan pendidikan menengah di pesantren Persatuan Islam, Persis ya,
sehingga lulus pada tahun 1997. Dan pendidikan sarjana ya teman-teman, sebelumnya lulus dari sejarah Universitas Padjadjaran Bandung, 4 Bandung, dan juga setelah lulus S1, dia melanjutkan ke S2 di Departemen Sejarah UI, dan S3 juga sama di Sejarah Universitas Indonesia juga. Dan kegiatan kemahasiswaannya dan juga kegiatan organisasinya banyak banget nih teman-teman. Sempat jadi ketua konsorsium Jatinangor Peduli, ketua umum HMI cabang Jatinangor, dan juga pernah menjabat di ketua umum PPEP Muda Persis. Kesibukan beliau sekarang adalah pengajar di STI Persatuan Islam Garut dan juga di Universitas Padjadjaran Bandung, serta tercatat sebagai peneliti INSIS Jakarta. Dan langsung saja teman-teman, tanpa panjang lebar, mari kita panggilkan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz. Ya, suara saya ada terdengar? Terdengar jelas, Ustadz. Ya, alhamdulillah. Posisi di mana, Ustadz, sekarang? Saya sedang di Jogja ini ya. Masya Allah, di Jogja. Ya. Nih, saya lagi di Bandung. Qadarullah karena kita bisa ketemu di udara berarti ini. Ya, Zoom itu jadi jauh-jauhan, saling berdekatan sekarang, alhamdulillah. Ustadz sudah siap membawakan materi? Sepertinya udah siap nih kayaknya. Ya, baik, insyaallah. Siap. Mangga kepada Ustadz Tiar Anwar Bakhtiar, tafadhol, saya persilakan. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Rekan-rekan dari LDK Masjid Al-Furqan ya, di UPI Bandung, ini dimanapun berada karena kelihatannya ini tidak di satu tempat ya, ada di mana-mana. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim, berdiskusi mengenai bagian yang penting dari sejarah Indonesia. Insya Allah tema yang akan kita bicarakan hari ini adalah mengenai Cokro Aminoto, dan saya tambah lagi ya, selain Cokro Aminoto adalah gerakan dari Sarekat Islam itu sendiri, jadi yang didirikan oleh Cokro Aminoto. Karena pentingnya Cokro Aminoto adalah ketika beliau mendirikan Sarekat Islam. Cokro Aminoto sendiri kan dalam perjalanan hidupnya, beliau ini adalah putra dari seorang pegawai pemerintah Belanda sebenarnya ya. Raden Mas Cokro Amiseno kalau tidak salah itu nama ayahnya ya. Beliau lahir pada tahun 1882 dan meninggal pada 1934. Jadi usia beliau ini tidak terlalu panjang ya. Kalau lahir 1882 maknanya dia 18 tahun sebelum tahun 1500 ditambah 34 tahun. Nah, berarti kan umurnya hanya 52 tahun. Nah, itu yang harus kita catat. 52 tahun itu berarti beliau ini meninggal dalam usia yang yang belum terlalu tua ya. Beliau meninggal masih usia yang muda. Tapi mudanya usia dari Cokro Aminoto ini telah menggoreskan satu peran dalam sejarah yang sangat signifikan, yaitu ketika Cokro Aminoto bergabung atau mendirikan ya Sarekat Islam bersama dengan Haji Samanhudi yang tahun 1905 beliau sudah mendirikan Sarekat Dagang Islam. Sehingga transformasi dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam ini menjadi satu tonggak sejarah baru di dalam pergerakan Islam atau pergerakan nasional di Indonesia ini. Nah, kita akan bicara dalam dua topik ya. Pertama topik tentang Cokro Aminotonya sendiri, bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi dalam dirinya Cokro Aminoto, dan yang kedua kita bicara soal Sarekat Islam yang didirikan oleh Cokro Aminoto itu. Nah, Cokro Aminoto dia sebagaimana anak-anak para pegawai Belanda itu punya kesempatan untuk sekolah sampai disiapkan untuk menjadi calon amtenar. Jadi sekolah dasar dulu tahun abad ke-19 sekolah itu hanya disiapkan pertama untuk orang-orang Eropa.
Nah, orang Eropa itu bisa masuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda. Nah, namanya ILS ya, European Lagere School. Nah, yang boleh bersekolah di European Lagere School itu selain orang-orang Belanda, itu juga adalah anak-anak bupati dan pejabat tinggi di kolonial ya, pada masa pemerintah kolonial. Nah, makanya yang bisa bersekolah di ILS itu biasanya adalah orang-orang yang ayahnya sangat terpandang. Misalnya ada Raden Ajeng Kartini, itu kan sekolahnya di ILS ya, European Lagere School. Nah, Raden Ajeng Kartini kan anak dari Bupati Rembang ya, sehingga beliau bisa bersekolah di ILS. Yang kedua, selain orang Eropa dan anak bupati, itu adalah anak-anak pengusaha Cina itu yang dekat dengan Belanda, itu boleh bersekolah di sekolah Belanda. Nah, kalau anak-anak pegawai biasa, misalnya anak dari pegawai Amtenar biasa ya, dia hanya boleh bersekolah di sekolah rakyat, Volksschule. Nah, Volksschule ini nanti diselenggarakan untuk masyarakat. Anak-anak ini pegawai pemerintah Belanda, anak-anak juru tulis di perkebunan-perkebunan. Plus nanti kalau dia anak pegawai itu diperbolehkan untuk bersekolah tambahan untuk menjadi calon juru tulis atau calon calon Amtenar. Amtenar itu pegawai negerinya Belanda ya. Nah, Cokro Aminoto menikmati itu, walaupun dia tidak bisa bersekolah di ILS ya, sekolah yang elit ya pada masa itu dan bergengsi, tapi Cokro Aminoto bisa ya bersekolah di sekolah rakyat biasa, kemudian melanjutkan sekolah calon Amtenar atau calon pegawai Belanda. Kalau sekarang barangkali sekolah calon Amtenar itu seperti IPDN ya, ada Institut Pegawai Dalam Negeri, itu disiapkan ya sekolahnya. Dulu namanya Osvia. Nah, Osvia ini tempat Cokro Aminoto bersekolah. Nah, sebetulnya untuk menjadi setelah Cokro Aminoto lulus di Osvia, beliau bisa berkesempatan untuk menjadi pegawai Belanda, dan itu juga dilakukan ya di Surabaya, menjadi pegawai Belanda. Tetapi kelihatannya Cokro Aminoto ini beliau bergaul bukan hanya dengan dengan para pegawai Belanda saja, dan pergaulan Cokro Aminoto inilah yang kemudian membawa Cokro Aminoto berkenalan dengan para aktivis ya, para aktivis gerakan, para ulama, para kiai di Surabaya, yang tentu saja pikiran-pikiran mereka telah membuka wawasan dan cakrawala pemikiran Cokro Aminoto. Nah, sampai nanti Cokro Aminoto ini beliau berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Makanya namanya Haji Omar Said. Nah, Haji Omar Said Cokro Aminoto ini beliau berkesempatan pergi haji, dan haji pada masa itu cukup penting ya, di haji di awal abad 20 itu. Nah, cukup pentingnya ada pada pengaruh dari haji terhadap pemikiran orang-orang yang berhaji itu. Orang yang pergi haji ke Mekah pada sekitar awal abad 20 atau akhir abad ke-19, itu biasanya mereka berhaji bukan hanya sekedar untuk menunaikan ibadah, tapi juga nanti bertemu dengan orang-orang di seluruh dunia, yang kita tahu bahwa pada masa itu adalah masa di mana kolonialisme Eropa ya terhadap dunia Islam itu sudah cukup banyak ya, cukup merata, sehingga orang-orang yang pergi haji itu bisa saling bertukar informasi, bisa saling bertukar pengalaman tentang apa yang terjadi di negerinya masing-masing, dan inilah yang berpengaruh juga kepada Cokro Aminoto, sehingga Cokro Aminoto ketika pulang haji itu dia malah berubah pikirannya, yang tadinya beliau menjadi juru tulis ya di pemerintah Belanda di Surabaya. Beliau mundur ya, kemudian memilih untuk bekerja secara serabutan saja, tetapi bukan berarti jadi pengangguran ya. Dia memilih untuk ikut dalam perkembangan pergerakan di Surabaya waktu itu, dan akhirnya kan beliau mendengar tentang gerakan Samanhudi di Solo, kemudian beliau bersama dengan Samanhudi ini pada tahun 1911 itu merintis atau bersama-sama mendirikan namanya Sarekat Islam. Nah,
Kalau kita lihat di sini ya bagaimana pemikiran pergerakan itu mempengaruhi Cokro Aminoto. Nah, Cokro Aminoto ini pertama beliau adalah orang yang dididik mula-mula itu dalam pendidikan Belanda. Jadi artinya ilmu yang dipelajarinya sebetulnya nggak ada kaitan dengan agama dan pergerakan, tapi ilmu-ilmu yang umum-umum saja. Tapi inilah keuntungannya yang didapat oleh Cokro Aminoto. Sebab dengan dia mempelajari ilmu-ilmu yang ada kaitan dengan pemerintahan karena dia disiapkan untuk menjadi juru amtenar ya pegawai pemerintah. Nah, ini terbukalah informasi dalam pikiran Cokro Aminoto tentang perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia ya, tentang konsep-konsep, pemikiran-pemikiran berkait dengan politik yang terjadi di Eropa. Nah, yang kedua, pemikiran ini menjadi semakin tajam, menjadi memiliki kekuatan manakala Cokro Aminoto bertemu dengan banyak orang di Mekah, dan sebelum ke Mekah beliau bertemu dengan para aktivis gerakan di Surabaya, sehingga pemikiran-pemikiran Cokro Aminoto terutama ketika bertemu dengan para ulama yang tentu mereka sangat intens ya dengan masalah-masalah rakyat, karena pada masa itu ulama telah berubah peran, bukan hanya menjadi pembimbing dalam masalah agama tetapi juga menjadi tempat tumpuan harapan dari masyarakat, disebabkan penguasa-penguasa yang tradisional ya, raja-raja itu sudah menjadi bagian dari pemerintah kolonial Belanda. Nah, sehingga yang tersisa dari kekuatan masyarakat itu hanya tinggal ulama saja sebagai pemimpin itu. Maka ketika Cokro Aminoto ketemu dengan para ulama, dia memahami betul apa yang menjadi dinamika di tengah masyarakat. Nah, sehingga ketika dia pergi haji dan kemudian mematangkan menjadi semakin matang ya gagasan-gagasan dan pikirannya itu. Nah, inilah yang kemudian membuat Cokro Aminoto jadi semakin bersemangat untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat. Dia misalnya mempelajari bahwa perang-perang yang dilakukan oleh para ulama bersama dengan tokoh-tokoh gerakan perlawanan pada abad ke-19 seperti perang di Penogoro, perangnya Imam Bonjol, perangnya masyarakat Aceh ya, Cut Nyak-Din, Tengku Umar dan lain-lain, itu satu perjuangan yang sangat patut diapresiasi tapi perlu perbaikan. Sebab ternyata dengan gerakan-gerakan militer ini dengan gerakan militer ini masyarakat masih belum bisa terbebas dari tekanan kolonialisme. Nah, sehingga Cokro Aminoto berpikir ini perlu ada satu pola baru dalam gerakan itu. Nah, Cokro Aminoto menemukan polanya ketika Sarekat Dagang Islam didirikan. Dia melihat bahwa ternyata dengan mengumpulkan kekuatan-kekuatan orang, ini bisa ada satu pola perlawanan baru terhadap kolonialisme itu, yaitu mempengaruhi opini masyarakat dan mengajak mengkonsolidasi masyarakat untuk memperjuangkan nasib mereka. Nah, akhirnya didirikanlah Sarekat Islam pada tahun 1911, dan betul saja ya, Sarekat Islam ini kemudian menjadi satu katalisator perjuangan baru di dalam dalam mewujudkan keinginan masyarakat, yaitu lepas dari kolonialisme. Nah, ketika Sarekat Islam ini didirikan, langsung saja Cokro Aminoto berpikir harus ada yang diperjuangkan. Apakah pada tahun 1913 ya, itu di dalam publikasinya Sarekat Islam mulai disebarluaskan pemikiran tentang self bestur. Nah, apa itu self bestur? Self bestur itu adalah berpemerintahan sendiri. Nah, berpemerintahan sendiri maknanya itu Cokro Aminoto waktu itu mengusulkan ya, menyampaikan gagasan bahwa target dari gerakan konsolidasi masyarakat melalui Sarekat Islam itu adalah supaya pemerintahan itu tidak dipegang lagi oleh pemerintah kolonial, tetapi dipegang oleh masyarakat pribumi sendiri. Itu. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang sangat menarik ya, menjadi sesuatu yang sangat mempengaruhi masyarakat sampai ketika muncul Sarekat Islam yang merupakan satu organisasi yang pertama kali berani menyatakan kemerdekaan atau berpemerintahan sendiri, ini
membuat masyarakat yang sedang dirundung nestapa disebabkan kolonialisme, masyarakat yang dalam keadaan miskin, tertekan dan sebagainya, itu akhirnya mereka memilih bergabung dengan Syarikat Islam. Nah, itu nanti pada Kongres Syarikat Islam pada tahun 1916 itu dalam catatan Delia Nur misalnya itu dilaporkan bahwa orang yang menggabungkan diri dengan Syarikat Islam itu berjumlah sampai 2 juta orang. Wah, ini untuk ukuran satu gerakan massa itu baik pada masanya bahkan sampai zaman sekarang itu jumlah yang sangat luar biasa. Itu jumlah yang sangat besar. Dan memang keberadaan Syarikat Islam ini dengan Cokro Aminoto yang pandai. Cokro Aminoto ini dia salah satu kelebihannya itu adalah pandai berorasi. Jadi pandai meyakinkan orang mengenai banyak hal, sehingga beliau mendapatkan simpati yang cukup besar ya dari masyarakat itu, sehingga orang-orang maulah bergabung dengan Syarikat Islam pada tahun 1916 itu. Nah, siapa yang bergabung dengan Syarikat Islam? Rupanya yang bergabung dengan Syarikat Islam ini banyak kalangan. Jadi bukan hanya dari kalangan yang yang berorientasi kepada Islam saja. Bahkan orang-orang komunis yang berhaluan pemikiran mereka kiri ya, orang-orang komunis itu diantaranya ada Semaun, Darsono, Alimin, itu mereka tertarik untuk masuk Syarikat Islam. Nah, ada orang-orang yang tidak terlalu paham dengan agama seperti Soekarno misalnya, kemudian Kartosuwiryo, mereka datang dari kampung ya, dari Blitar, kemudian dari Blitar ini kan Soekarno, kemudian Kartosuwiryo juga dari Jawa Timur juga, dari daerah ya. Ini mereka datang ke Surabaya, di Surabaya mau sekolah, tapi kemudian ketemu dengan Cokro Aminoto itu, dan mereka anak-anak muda ini ya, Soekarno dan Kartosuwiryo itu kemudian bergabung dengan Syarikat Islam gitu. Nah, pada mulanya Syarikat Islam itu kan menggunakan nama Islam sebagai identitas, yang penting Islam aja dulu gitu. Masih belum kelihatan ini Islam yang dimaksud itu apa kan gitu, sehingga semua orang masuk di situ, ideologinya apa saja masuk. Nah, ini tentu saja menimbulkan satu persoalan baru di tengah Syarikat Islam. Waktu itu kan ke dalam Syarikat Islam itu mulai bergabung orang-orang yang pemikiran keislamannya sudah mulai semakin kokoh atau baik ya, misalnya seperti Agus Salim. Ya, Agus Salim ini bergabung dengan Syarikat Islam, beliau orang dari Sumatera Barat. Lalu kemudian Abdul Muiz ya, seorang pengarang pujangga, bergabung juga dengan Syarikat Islam. Abdul Muiz itu ada nama jalannya tuh di Bandung ya, dekat ITC Kebon Kalapa itu ada nama Jalan Abdul Muiz. Nah, dia nanti akan menjadi ketua Syarikat Islam cabang Bandung. Nah, jadi lewat Abdul Muiz, kemudian lewat Agus Salim ya, Cokro Aminoto ini kemudian mendapatkan masukan-masukan mengenai bagaimana seharusnya bentuk dari gerakan Syarikat Islam ini. Nah, lalu setelah melalui diskusi-diskusi, Syarikat Islam itu memiliki moto yang dicetuskan bersama ya, termasuk oleh Cokro Aminoto, kemudian Agus Salim dan yang lainnya. Itu ada terangkum ya di dalam 3 adagium Syarikat Islam. Pertama, atau 3 doktrin Syarikat Islam itu, pertama setinggi-tinggi ilmu, kemudian semurni-murni tauhid, dan secerdik-cerdik siasat atau sepandai-pandai siasat. Nah, ini trilogi doktrin ya yang diajarkan oleh Cokro Aminoto sebagai salah satu landasan bagi gerakannya Syarikat Islam. Jadi artinya Syarikat Islam ini dia melandaskan gerakannya pertama kepada ilmu. Diharapkan ya orang yang bergabung dengan Syarikat Islam itu ilmunya tinggi, tapi dia tauhidnya kuat. Jadi keyakinan terhadap agamanya kuat, dan juga mampu bersiasat ya, merancangkan strategi yang baik untuk apa? Untuk mewujudkan cita-citanya itu. Nah, cuma memang ketika doktrin ini dirumuskan, persoalan di Syarikat Islam itu sejak Kongres 1916 sudah mulai berkembang
pemikiran yang justru bertentangan dengan Islam sendiri, yaitu pemikiran komunis. Jadi komunis itu kan dibawa oleh Snevely ya tahun 1914 ke Indonesia, ke Hindia Belanda. Snevely sendiri adalah pegawai di Stadspoor atau di pegawai di kalau sekarang itu kereta api lah, tapi zaman Belanda itu Stadspoor. Jadi kereta api negara itu bekerja di sana. Dalam bagian apa saya kurang ada yang menyebut dia ini kepala bagian pegawainya, ada menyebut serikat pekerjanya, ada juga yang menyebut beliau ini bekerja publikasi gitu ya dan sebagainya. Tapi yang pasti Snevely ini dia secara ideologi adalah kader komunis dari Belanda yang memang dikirimkan secara khusus ke Indonesia untuk menyebarluaskan pemikiran komunis di Indonesia itu. Snevely kemudian punya murid ya. Nah, muridnya itu ada Alimin, ada Darsono, ada Semaun gitu. Yang dia dimasukkan ke dalam Syarikat Islam, sehingga di dalam Syarikat Islam ini, di dalam tubuh Syarikat Islam kemudian terjadi blunder ya, karena Semaun dan kawan-kawan menyebarkan pengaruhnya, sehingga ada dua cabang besar di Syarikat Islam, satu cabang Surabaya yang dipimpin oleh Semaun dan Alimin, kemudian satu lagi cabang Semarang yang dipimpin oleh Darsono. Itu dua cabang ini menjadi tempat orang-orang komunis ini merekrut anggota-anggotanya. Nah, sehingga Agus Salim waktu itu ya merasa gerah bahwa kenapa kok di Syarikat Islam yang ini seharusnya landasannya agama, tiba-tiba banyak orang-orang yang berpikiran komunis, yang anti agama itu, sehingga pada tahun 1919 terjadi kebijakan namanya kebijakan pemutihan Syarikat Islam, karena sebelumnya itu sudah terbentuk ya, ada SI merah dan SI putih itu. Nah, sehingga dikeluarkanlah nih PKI dari Syarikat Islam supaya Syarikat Islam ini benar-benar murni memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari umat Islam dan dilandaskan kepada satu ideologi Islam yang kuat itu. Nah, sehingga akhirnya dikeluarkanlah PKI. PKI-nya tahun 1920, kemudian mendirikan kelompok PKI ini mendirikan namanya PKH ya. Kelompok komunis ini mendirikan PKH. PKH itu artinya atau singkatan dari Perhimpunan Komunis Hindia. Nah, jadi Perhimpunan Komunis Hindia ini yang kemudian memulai ya gerakan komunis Indonesia pada tahun 1920. Nanti 1927 berubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau jadi PKI. Nah, kita lewatlah PKI ini, sudah diselesaikan kan oleh Syarikat Islam, sudah dikeluarkan. Nanti kalau mau cerita PKI lain waktu lagi ya tentang komunis ini. Nah, kita balik lagi ke Cokro Aminoto dan Syarikat Islam. Nah, ketika Syarikat Islam sudah dibersihkan dari unsur-unsur komunis itu, maka Syarikat Islam kemudian berfokus kepada pada gerakannya. Nah, gerakan Syarikat Islam ini memang lebih banyak berorientasi pada masalah-masalah politik. Ya, apa itu orientasi gerakannya? Orientasi gerakannya adalah Syarikat Islam ingin menyampaikan aspirasi, keinginan-keinginan masyarakat kepada pemerintah kolonial gitu. Jadi supaya pemerintah kolonial ini tidak terlalu menindas ya, karena selama abad 19 kemudian awal abad 20 kolonialisme telah menyebabkan kemiskinan massal. Nah, sehingga Syarikat Islam ini sangat sering ya menyampaikan kritik-kritik di majalahnya, di korannya yang majalahnya itu namanya Majalah Al-Islam, kalau nggak salah Bendera Islam atau Panji Islam lah itu nama majalahnya itu ya. Nah, itu disampaikan ya kritik-kritik keras ya kepada pemerintah kolonial terutama dalam kebijakan-kebijakannya. Nah, ini karena Syarikat Islam pendukungnya itu sudah cukup banyak, maka pemerintah kolonial juga kalau Syarikat Islam ini sampai berbicara itu biasanya mereka akan memberikan perhatian sampai nanti atas usul dari Syarikat Islam sebenarnya sudah ada Foksal namanya Dewan Rakyat, tapi biasanya
tidak ada aktivis yang masuk ke sana, itu orang-orang Belanda semua. Tapi setelah Sarekat Islam ini banyak memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah Belanda, akhirnya Belanda mengizinkan ada aktivis Islam yang masuk ke Volksraad, Dewan Rakyat. Nah, ke Dewan Rakyat ini atau Volksraad ini nanti ada aktivis Sarekat Islam yang ikut menjadi anggotanya, yaitu Agus Salim, ya, tentu didorong oleh Cokro Aminoto dan lainnya. Nah, sehingga nanti suara-suara kepentingan umat Islam itu disampaikan oleh oleh Agus Salim itu langsung di dalam rapat-rapat Volksraad. Walaupun sebenarnya Volksraad itu fungsinya hanya sebagai penasehat saja, ya, atau sebagai penyampai informasi sebenarnya, ya, bukan sebagai penentu kebijakan, karena hanya didengar saran-sarannya saja, tetapi dia tidak memiliki kewenangan untuk mengubah kebijakan-kebijakan dari pemerintah kolonial. Tapi ini saja sebetulnya sudah mulai mengubah pola gerakan yang tadinya gerakan di Indonesia ketika melawan kolonialisme itu melalui gerakan militer. Nah, ketika Sarekat Islam berdiri, pola gerakan menghadapi kolonialisme sudah berubah, yaitu memanfaatkan dukungan atau memanfaatkan dukungan dari masyarakat rakyat, sehingga organisasi ini menjadi organisasi penekan terhadap pemerintah kolonial. Nah, ini walaupun tidak benar-benar mengubah kebijakan-kebijakan kolonial, tetapi sudah menginspirasi nanti lahirnya gerakan-gerakan yang lain. Sebab setelah Sarekat Islam ini berdiri, banyak nanti gerakan-gerakan yang lain muncul. Misalnya ada gerakan Muhammadiyah dengan pola pendekatan yang sifatnya nanti pada pendidikan, sosial dan sebagainya. Ada berdiri Al-Irsyad, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, ya, yang juga sama-sama nanti menjadi kelompok-kelompok yang ikut yang merepotkan atau menekan kebijakan-kebijakan politik politik kolonial, nah. Dan ini menjadi sangat penting, mengingat perlawanan terhadap kolonialisme ini menjadi lebih punya pola yang berbeda gitu, yaitu pola melalui gerakan politik mempublikasi gagasan-gagasan, mempengaruhi masyarakat. Dan ini sebetulnya adalah satu tindakan yang benar karena di masa modern, ya, di awal abad 20 itu politik kekuasaan yang bersifatnya dinastik itu sudah mulai ditinggalkan, dan politik itu kembali kepada habitatnya yang merupakan politik ini adalah politik itu adalah semacam saluran aspirasi yang langsung disampaikan oleh masyarakat. Nah, maka ketika Sarekat Islam didirikan, jadi aspirasi masyarakat itu bisa terdengar dan sampai, dan itu lebih efektif dalam melakukan penekanan terhadap pemerintah kolonial. Walaupun sekali lagi ini belum sampai pada level untuk bisa memerdekakan Indonesia, tapi gagasan-gagasan itu sudah sangat luar biasa itu, ya. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya, ya, yang dilakukan oleh Sarekat Islam adalah ikut berpartisipasi dalam masalah-masalah internasional yang ada kaitan dengan umat Islam. Nah, ini yang kita juga harus paham, ya, bahwa masalah-masalah internasional itu sudah menjadi perhatian dari Sarekat Islam. Saya mau ambil contoh satu peristiwa yang penting, yang ini ada kaitan dengan Cokro Aminoto, Sarekat Islam, yaitu peristiwa runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, ini jadi jangan dikira bahwa perbincangan masalah kekhalifahan itu hanya terjadi pada zaman sekarang saja, itu tidak. Jadi ketika kekhalifahan Turki Utsmani ini runtuh, kan itu, ya, itu kan umat Islam seluruh dunia tentu saja mengetahui dan mendengar peristiwa ini. Mula-mula penghapusan lembaga kekhalifahan sebagai lembaga politik, hanya menjadi lembaga kerohanian saja, yaitu pada tahun 1920-an. Nah, pada tahun 1920 ini posisi khalifah sudah tidak lagi mengendalikan politik, karena politik semenjak Perang Dunia Pertama berakhir, ya, di politik di Turki ini, di mana Turki Utsmani waktu itu kan menjadi lawan dari sekutu yang dipimpin oleh Inggris. Nah, akhirnya kalah Utsmani, dan kekalahan ini berakibat pada dipaksanya kekhalifahan Turki Utsmani ini untuk melepaskan seluruh wilayah yang dikuasainya, terutama di Timur Tengah dan Afrika Utara. Terus yang kedua,
kekuasaan khalifah juga dicopot. Dia tidak lagi punya kekuasaan politik. Nah, kebetulan Turki ini ya, di Turki itu nanti ada orang kaki tangan Inggris ya. Kaki tangan Inggris ini adalah Mustafa Kemal Atatürk gitu. Nah, Mustafa Kemal ini dari gerakan Turki Muda akhirnya mengendalikan politik dan dialah yang mencopot jabatan politik dari kekhalifahan Utsmani dan tampillah nanti Turki Muda yang dipimpin oleh Mustafa Kemal sebagai pemimpin politik di Turki. Nah, dalam perkembangan berikutnya tahun 1924, 3 Maret tahun 1924, itu bahkan institusi kekhalifahannya yang tadinya masih ada ya sebagai semacam pemimpin spiritual begitu ya, akhirnya dihapus sama sekali itu. Sampai tahun 1924 itu tidak ada yang namanya kekhalifahan. Jadi khalifah itu sudah the end, selesai kan gitu. Saya tidak ada lagi. Nah, apakah peristiwa ini tidak berpengaruh pada Indonesia? Itu jelas berpengaruh pada Indonesia. Orang-orang Indonesia memberikan tanggapan, respon yang sangat luar biasa. Di antaranya mereka menyayangkannya kenapa institusi kekhalifahan itu harus dihapuskan. Jadi walaupun orang Indonesia tidak langsung berada di bawah kontrolnya Utsmani, tetapi isu ini telah menggerakkan ya hati masyarakat Indonesia, terutama yang Muslim-Muslim, untuk ikut menyuarakan aspirasi bahwa mestinya lembaga kekhalifahan itu tidak boleh dihapuskan. Nah, makanya kemudian melalui Sarekat Islam ini tahun 1925 ya dikirimlah utusan-utusan dari Indonesia ini untuk menghadiri yang namanya Kongres Khilafah. Jadi Kongres Khilafah itu diadakan ya di Mesir kemudian di Mekah untuk membicarakan mengenai masalah bagaimana sih kekhalifahan ini nasibnya, kira-kira gitu ya. Jadi sebelum Indonesia berdiri itu sudah ada perbincangan mengenai bagaimana kekhalifahan dihidupkan lagi. Cuma sayang pembicaraannya tidak sampai kepada bisa mendirikan lagi kekhalifahan yang baru. Jadi kekhalifahan tidak sampai bisa tegak lagi sampai sekarang gitu ya. Belum ada yang berani mengklaim sebagai khalifah. Sebab kalau mengklaim sebagai khalifahan dia adalah pertanda sebagai satu institusi politik negara yang kuat. Tuh, jadi karena kan gini ya, kenapa Utsmani bisa tampil sebagai khalifah? Karena Turki Utsmani atau Turki yang dibawa Utsmani itu dia merupakan kerajaan kesultanan yang paling kuat di antara kesultanan-kesultanan Islam yang ada di seluruh dunia. Sehingga bisa menghadapi kekuatan-kekuatan asing manapun gitu. Bahkan kan Utsmani kita sudah pernah dengar bahwa salah satu di antara prestasinya adalah berhasil menumbangkan kekuasaan Bizantium pada tahun 1453 sehingga ini menandai bahwa Utsmani itu negara yang kuat dan negara yang lain kan tidak bisa. Misalnya di Indonesia ya ada kerajaan Demak, kerajaan Aceh itu kan nggak bisa mengalahkan Bizantium, nggak bisa mengalahkan Romawi gitu, sehingga yang bisa mengalahkan Romawi ini menandakan kekuatannya sangat besar, sangat luar biasa. Nah, ketika tahun 25 dihapuskan, itu negara-negara Islam seperti Indonesia itu kan sedang dikuasai oleh negara-negara penjajah gitu. Jadi si penjajah ini menguasai wilayah-wilayah ini dan orang Islam ya atau negara Islam itu belum ada yang tampil melebihi kehebatan Utsmani, dan Utsmaninya sudah runtuh. Akhirnya dibubarkan itu kekhalifahan, seluruh negara di Afrika Utara dan Timur Tengah beralih menjadi mandat Inggris ya. Jadi tergantung Inggris tuh apakah dia mau dikembalikan ke Utsmani, kayaknya itu enggak ya, atau dia dibentuk menjadi negara-negara yang kecil gitu ya sesuai dengan misinya Inggris. Dan akhirnya kan keputusannya Inggris bersama dengan Prancis itu wilayah-wilayah di Timur Tengah dan Afrika Utara itu dipecah menjadi negara-negara yang kecil-kecil gitu. Jadi negara yang jadi negara yang jumlahnya cukup banyak. Pada Afrika Utara dari Maroko sampai Mesir itu dulunya dikuasai Utsmani. Kemudian Timur Tengah ya, dari Yaman sampai ke Irak itu juga dikuasai oleh Utsmani. Tapi oleh Inggris nanti dipecah-pecah menjadi negara Arab yang jumlahnya banyak. Karena strategi itu dirasakan efektif oleh Inggris untuk mengurangi kemampuan umat Islam untuk menghadang
kekuatan-kekuatan Eropa itu gitu. Nah, akhirnya hancurlah itu Kekhalifahan Utsmani. Pada saat yang sama ketika Kongres Kekhalifahan diselenggarakan, itu belum ada satu negara, satu kesultanan pun yang dikuasai oleh umat Islam yang hebat dan kuat, yang bisa mengalahkan pemerintah ini kolonial. Nah, sehingga waktu itu hanya dibicarakan saja, misalnya kan ada yang mengusulkan supaya sudah saja Raja Mesir ya, Raja Farouk waktu itu diangkat menjadi khalifah. Tapi kan posisi Mesir itu justru dia hanya mendapatkan dalam tanda petik ya belas kasihan dari Inggris, diberi kekuasaan untuk lepas dari Utsmani kan gitu. Terus ada lagi yang mengusulkan udah saja kalau begitu Raja Saudi saja ya, Abdul Aziz bin Saud untuk menjadi khalifah. Tapi posisinya juga sama, itu adalah kerajaan yang lemah, baru saja menaklukkan Hijaz dari tangan Saddam Hussein, tetapi dia belum bisa menjadi satu kerajaan yang kuat karena memang peradabannya juga belum tinggi, baru dibangun. Kalau kita lihat Saudi Arabia itu bahkan ya sangat mengkhawatirkan, itu tingkat buta hurufnya sangat tinggi, itu 90% masyarakat Saudi tahun 1924 itu masih buta huruf, badui itu ya. Universitas saja perguruan tinggi itu baru ada di Saudi sekitar tahun 60-an kan gitu. Tahun 24-an lah kemana saja, mereka itu hanya ada raja-rajanya saja, dan itu tentu tidak bisa kuat karena untuk menegakkan satu kekhalifahan itu kan harus ditopang oleh kemampuan peradaban yang tinggi, ilmunya tinggi, perguruan tingginya banyak, sarjananya banyak, ahlinya banyak dan sebagainya. Kalau cuma sekedar mengandalkan kekuasaan begitu saja itu tidak akan bisa gitu. Dan itu memang pada akhirnya Kongres Kekhalifahan ini tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ini sudah menunjukkan kepada kepada kita bahwa Sarekat Islam dan Cokro Aminoto itu memberikan perhatian ya kepada nasib dari umat Islam, sehingga akhirnya nanti ketika pulang ke Indonesia, Sarekat Islam dan yang lain-lain mulai lebih berfokus ya memikirkan nasib bangsanya. Kenapa? Karena bangsanya pada masa itu belum merdeka kan, masih ada di bawah kolonialisme. Tapi berbekal semangat yang didapatkan dari kawan-kawannya di berbagai kawasan itu, semangat itu semakin menggelora gitu. Jadi semakin luar biasa, sehingga Sarekat Islam itu sering dikenal ya semenjak ya tahun-tahun itu sebagai satu gerakan yang sangat radikal. Jadi disebut sebagai gerakan yang pembuat onar lah. Dulu kan Belanda nuduhnya gitu, wah ini gerakan pembuat onar ini Sarekat Islam. Kenapa? Karena Sarekat Islam semakin kencang menyuarakan kemerdekaan gitu. Sebab kalau mau menegakkan kekuasaan yang lebih tinggi yang sifatnya mondial sedunia, itu jangankan mikir sedunia, yang ada di hadapan saja kalau belum bisa dikuasai ya gimana caranya dia bisa berkuasa seluruh dunia gitu. Itu ibarat begini, kita mikir pengen jadi presiden tapi jadi RT aja nggak bisa kan gitu, itu kan lucu kan itu. Nah ini ini yang menjadi kesadaran balik ya dari Sarekat Islam ketika pulang ke Indonesia gitu. Akhirnya kan gerakan Sarekat Islam semakin masif di mana-mana, anggotanya banyak, kalangan intelektual yang bergabung juga cukup banyak, dan hampir semua anggota gerakan seperti anggota Muhammadiyah, anggota dari atau aktivis Muhammadiyah, aktivis Sarekat Islam, Persatuan Islam misalnya Persis, itu banyak yang bergabung dengan Sarekat Islam gitu. Contoh misalnya ada seorang intelektual Muhammadiyah, pemimpin Muhammadiyah namanya Abdul Kahar Muzakir. Dia juga sekaligus adalah Profesor Abdul Kahar Muzakir ini juga sekaligus merupakan anggota dari Sarekat Islam. Persis ini ada tokoh guru utama namanya Ahmad Hasan. Nah, Ahmad Hasan itu ketika berada di Bandung itu menjadi penasehat di Sarekat Islam dan juga lain-lain lah gitu ya, banyak yang bergabung dengan Sarekat Islam, sehingga gerakan Sarekat Islam ini semakin dalam tanda petik itu radikal ya, semakin kuat menghadapi pemerintah kolonial. Nah, sehingga setiap kongres-kongres Sarekat Islam itu selalu mengundang perhatian dari masyarakat. Publikasi-publikasinya juga semakin kencang dan semakin kuat menyuarakan kemerdekaan. Nah, ini sumbangan yang sangat penting dari Sarekat Islam ini adalah menciptakan kesadaran masyarakat, menyebarluaskan kesadaran masyarakat tentang perlawanan terhadap kolonialisme gitu. Jadi ini yang tentu saja semua orang tidak akan bisa menolaknya, bahwa Sarekat Islam ini adalah pejuang yang ingin melepaskan
umat Islam dari dari kungkungan kolonialisme. Cuma sayang nanti pada tahun 1934 ya, sepulang dari Kongres Sarekat Islam di Banjarmasin, Cokro Aminoto ini sakit sangat cukup parah begitu sampai akhirnya kemudian beliau meninggal. Nah, jadi Cokro Aminoto belum sempat menyaksikan Indonesia ini merdeka, belum sempat ikut menikmati apa yang diperjuangkannya, tetapi Cokro Aminoto telah melahirkan murid-murid yang hebat-hebat. Murid Cokro Aminoto itu ada Soekarno, ada Kartosuwiryo, ada Agus Salim, ada Muhammad Nasir, ada juga ada Sukiman Wirosanjoyo, kemudian ada Sukiman, kemudian ada Wondo Amiseno dan lain-lain. Itu ada tokoh-tokoh pejuang yang sangat luar biasa yang itu mereka mendapatkan wawasan dan pandangan politik anti kolonial itu dari Cokro Aminoto. Dan satu lagi yang menjadi warisan Cokro Aminoto itu adalah dia berusaha menunjukkan kepada masyarakat Muslim di Indonesia dan juga kaum intelektual pada umumnya adalah bahwa Islam itu sebagai ideologi dia sanggup menjadi ideologi yang lebih hebat daripada ideologi yang ada. Misalnya Islam dengan sosialisme itu lebih hebat Islam. Maka Cokro Aminoto menulis buku Islam dan Sosialisme. Dengan komunisme Islam juga lebih hebat, dengan liberalisme juga begitu. Nah, ini yang nanti mewariskan catatan mewariskan semacam warisan ideologis ya kepada tokoh-tokoh gerakan yang ada di sekelilingnya, bahwa memperjuangkan Islam itu memperjuangkan satu ideologi yang sangat kuat dan lebih baik dibanding dengan ideologi-ideologi yang lain. Apa yang dibicarakan dalam sosialisme, kapitalisme, kemudian komunisme itu semua memiliki tawaran jawaban yang lebih baik ya di dalam Islam itu. Nah, ini saya kira beberapa warisan yang penting ya yang diberikan oleh Cokro Aminoto. Saya kira sebagai sebagai pemaparan ya dalam sesi ini saya cukupkan sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Kita sampai jam berapa ini? Sampai jam 17.30 Ustaz, ini ada agenda tanya jawabnya. Betul. Ya, baik. Akan ya. Tapi nanti kalau bisa sampai jam 17.15 nggak apa-apa ya? Oh, ya. Karena ini maghribnya agak di Jogja ya Ustaz ya tadi. Iya betul, ya. Sedang di Jogja ya. Baik. Siap. Oke. Siap teman-teman, kepada yang ingin bertanya dipersilahkan. Sekarang saya berikan kesempatan bagi yang ada di room Zoom meeting ini. Mungkin bisa satu pertanyaan dulu, dan juga bagi yang ada di YouTube yang sambil menyimak via YouTube. Jadi kebetulan Ustaz ini live YouTube juga. Boleh bertanya juga satu pertanyaan. Masya Allah, tadi sangat-sangat banyak ya teman-teman agenda pemateri yang dibawakan tentang host Cokro Aminoto dan juga Sarekat Islam ya. Nah, ini kita cek dulu, ada Tes Titi izin bertanya. Emang nggak Tes Titi boleh via chat atau mungkin via mic juga nggak apa-apa kalau misalnya mau open mic. Ya, silakan kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan. Enggak Teh? Terdengar suara saya? Terdengar ya, alhamdulillah. Oh ya, baik. Siap. Izin bertanya ya Ustadz. Ya. Perkenalkan, nama saya Titi. Saya juga alumni dari UPI dan UKDM. Izin bertanya mengenai Sarekat Islam. Sarekat Islam ini kan telah menjadi organisasi pergerakan terbesar dengan masa terbanyak, yaitu 2,5 juta anggota ya pada saat itu, hanya dalam kurun waktu ya beberapa tahun saja. Kemudian lalu bagaimana dengan kelanjutan anggota tersebut setelah wafatnya dari Cokro Aminoto? Kemudian siapakah yang meneruskan perjuangannya ketika Cokro Aminoto wafat? Kemudian adakah yang meneruskan perjuangannya hingga saat ini? Karena seperti yang kita tahu bahwa perjuangan dari Cokro Aminoto itu adalah memperjuangkan ideologi Islam. Nah, untuk saat ini apakah ada yang memperjuangkannya dan itu siapa? Mungkin cukup sekian dari saya, Ustadz ya, moderator. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ustadz langsung jawab saja. Ya.
Baik, ya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini ya, setelah Cokro Aminoto meninggal, Sarekat Islam tentu eksis tetap ya. Ada apa? Ada organisasi bahkan sampai sekarang yang masih ada Sarekat Islam itu. Cuma kan persoalannya ketika pemimpin yang karismatik kan Cokro Aminoto itu punya wibawa yang sangat luar biasa. Dia bisa diterima oleh banyak kalangan menjadi pemimpin yang baik. Itu orang-orang kayak kita bisa bayangkan ya orang seperti Soekarno, bahkan bukan hanya diangkat jadi anggota SI, Soekarno itu diangkat jadi menantunya. Jadi istri Soekarno yang pertama itu menikah dengan anak tertua Cokro Aminoto, namanya Utari. Ya, jadi Utari ini menikah dengan Soekarno ketika Soekarno ada di ada di Surabaya. Cuma ketika Soekarno pindah ke Bandung, Utari diceraikan lah oleh oleh Soekarno itu. Kemudian Soekarno di Bandung menikah dengan Ibu Inggit ya, Inggit Garnasih itu. Nah, kemudian Ibu Inggit ini anak dia adalah mantan istri tokoh Masumi tokoh Sarekat Islam juga di Bandung ya. Istrinya Haji Sanusi kalau nggak salah itu. Kemudian Soekarno juga karena tidak punya anak dari Bu Inggit ya, dia minta izin pada Bu Inggit untuk menikah lagi. Akhirnya menikahlah dengan Fatmawati. Fatmawati ini anak seorang aktivis Muhammadiyah dari Bengkulu gitu. Nah dari Fatmawati inilah nanti Soekarno punya anak. Jadi anaknya ada ada Megawati, ada Guntur, ada siapa? Ada Guru ya, ada beberapa anak yang lahir itu sebagian besar itu dari Bu Fatmawati ini gitu ya istrinya Soekarno. Tapi kemudian Bu Inggit ya setelah Soekarno menikah dengan Fatmawati itu memilih untuk bercerai dari Soekarno itu. Kemudian ya dan seterusnya lah gitu ya. Orang seperti Soekarno mau itu dipimpin sama Cokro karena saking saking berwibawanya Cokro Aminoto ini. Kemudian ada tokoh-tokoh seperti Agus Salim, ada yang lain-lain juga saya kira bisa menerima kan ya kepemimpinan dari Cokro Aminoto ini. Nah, setelah Cokro Aminoto meninggal, memang problem berikutnya adalah Sarekat Islam dia akhirnya kehilangan figur ya, yang bisa mempersatukan sehingga pada masa-masa berikutnya terjadilah friksi kan di tubuh Sarekat Islam sehingga nanti Sarekat Islam itu menjadi pecah dua aktivitas politiknya itu pada tahun 36 lah atau 38 kalau nggak salah ya. Jadi 4 tahun setelah meninggalnya Cokro Aminoto, beberapa aktivis di Sarekat Islam itu akhirnya keluar dari Sarekat Islam mendirikan namanya PII, Partai Islam Indonesia di bawah Wondo Amiseno. Nah, jadi Partai Islam Indonesia ini nanti ini yang menjadi cikal bakal para aktivis Masumi lahir ya, karena dari PII ini yang bergabung diantaranya ada Pak Muhammad Nasir, kemudian ada Sukiman Wirosanjoyo, kemudian ada ada Muhammad Rum misalnya ya, kemudian ada Proto Mangkusesmito dan lain-lain. Jadi banyak anak-anak muda terutama yang mereka ini mantan-mantan aktivis pengurus JIB. JIB itu Young Islamitian Bond atau perhimpunan pelajar perhimpunan pemuda muslim. Nah, itu JIB ini aktivis-aktivisnya itu nanti bergabung banyak di PII itu. Dan itu perpecahan yang dulu kan 1919 pecah antara SI itu pecah dua tuh. Jadi yang komunis dikeluarkan kan, sisanya tinggal SI putih. Itu juga mengurangi secara signifikan anggota dari Sarekat Islam. Nah, tahun 38 itu pecah lagi kan gitu ya. Sarekat Islam ini setelah ditinggal oleh Cokro Aminoto menjadi ada PII itu Partai Islam Indonesia. Nah, sebagiannya juga nanti terutama dari kalangan keturunan Arab. Nah, orang-orang Arab juga ada yang tadinya aktivis SI kemudian keluar lagi, mereka mendirikan PAI, Perhimpunan Arab Indonesia, nanti menjadi Partai Arab Indonesia. Nah, dan seterusnya kan gitu ya. Jadi setelah Cokro Aminoto meninggal itu memang penerusnya ada di Sarekat Islam, tapi Sarekat Islamnya gagal dipertahankan menjadi organisasi yang besar. Itu jadi Sarekat Islam akhirnya terus-menerus ya berkurang berkurang anggotanya, perannya ya, sampai akhirnya ditinggal oleh banyak aktivisnya terutama ketika PII berdiri itu, Partai Islam Indonesia berdiri. Nah, sehingga ketika setelah masa kemerdekaan itu ya, Sarekat Islam sudah hampir mau bubar tapi kemudian direorganisasi karena
banyak yang banyak yang berkonflik ya untuk melanjutkan kepemimpinan di syarikat Islam itu, dan banyak yang mengklaim sebagai sebagai pelanjut yang sah dari syarikat Islam. Nah, waktu syarikat Islam ini ikut pemilu pada tahun 1955, sayang ya syarikat Islam akhirnya menjadi betul-betul kelihatan kekuatannya yang tidak terlalu signifikan. Jadi ketika Masyumi dan NU menjadi juara, Masyumi itu juara kedua, NU juara ketiga dalam pemilu di ini, dan jumlah anggota parlemennya ratusan, SI itu hanya kalau nggak salah ya diwakili oleh 2 saja. Jadi cuma punya 2 suara saja tahun 55 itu, dan sampai setelah itu ya suara PSI namanya Partai Syarikat Islam Indonesia ini dalam politik Indonesia tidak terlalu signifikan, dan ini memang faktor kepemimpinan dari Cokro Aminoto sulit digantikan ya di dalam syarikat Islam, sehingga ada penurunan kualitas dalam pengelolaan syarikat Islam. Apalagi nanti pada sekitar tahun 30-an 40-an itu setelah ada PII itu ya, di syarikat Islam sendiri nanti pecah. Jadi setelah PII keluar itu syarikat Islam ada pecah 2 lagi, ada yang ingin kooperatif dengan Belanda itu ya, masuk di Volksraad ya, seperti seperti Agus Salim misalnya. Tapi ada juga kelompok yang anti kooperasi, dia memiliki politik hijrah namanya, dan itu di antara aktivisnya adalah Kartosuwiryo. Jadi Kartosuwiryo dia lebih memilih untuk hijrah dan melawan Belanda gitu. Nah, ini juga semakin memperparah ya situasi politik yang dialami oleh Kartosuwiryo syarikat Islam. Nah, nanti ketika ketika tahun 45 partai Islam itu cuma ada 1, yaitu Partai Masyumi. Nah, justru di tubuh syarikat Islam itu kan karena sudah bergabung dengan Masyumi, ada saja orang-orang di syarikat Islam itu yang malah ingin keluar dari Masyumi. Akhirnya tahun 47 sebagian kecil dari syarikat Islam itu mendirikan PSI, Partai Syarikat Islam Indonesia. Tapi aktivis-aktivis yang lama seperti Agus Salim, kemudian ada Kartosuwiryo itu lebih memilih tetap ada di Masyumi gitu, sehingga PSI yang lahir itu sudah tidak mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh yang lama gitu, yang sudah bergabung dengan Masyumi. Nah, itu saya kira nasib Partai Syarikat Islam setelah ditinggalkan oleh Cokro Aminoto. Jadi boleh dikatakanlah Cokro Aminoto itu walaupun ada pelanjutnya tapi hampir tidak tergantikan gitu. Jadi Cokro Aminoto belum ada yang sehebat kepemimpinannya ketika beliau masih ada di Syarikat Islam itu. Begitu ya Mbak Siti ya, mudah-mudahan sedikit menjelaskan. Baik, terima kasih. Siap. Terima kasih jazakallahu khairan kasiran Ustaz. Ya. Insyaallah. Masih ada, silakan. Masih ada nih Ustaz yang bertanya tadi. Ya, silakan. Saya dengerinnya sampai bengong-bengong Ustaz, karena ternyata sefiguratif itu ya perannya Cokro Aminoto dalam syarikat Islam. Insyaallah. Mungkin sebelumnya buat teman-teman yang di YouTube ada yang ingin bertanya mungkin? Belum ada. Oke, karena tidak ada jadi saya langsung saja ke Kang Lukman. Enggak, Kang Lukman. Lukman pakai Q ini. Boleh di open mic? Bismillah. Silakan. Saya terdengar jelas? Jelas. Ya. Jelas. Ustaz Anwar Basir izin bertanya. Kalau saya memperhatikan beberapa pola sejarah gerakan Islam ini, diawali dari kedisiplinan partai SI itu menjadi adanya perpecahan di tubuh SI gitu Ustaz. Kalau saya lihat, ini asumsi saya. Jadi kalau Cokro Aminoto, beliau sering mempending bahasan disiplin partai dalam kongresnya, tapi kalau Haji Agus Salim itu sering dibahas terus gitu. Ini itu berbeda pola sepertinya.
kepemimpinannya. Dimana kalau Hashak Aminato lebih memilih persatuan, sedangkan kalau Agus Salim memilih ke prinsip tauhid gitu. Dan juga pun setelahnya SI berpecah gitu ya. Dan juga cek, mohon maaf Kang Lukman tadi agak terputus sepertinya. Oh ya, jadi saya ingin bertanya Ustaz. Jadi kan SI kan berpecah gitu ya. Dan juga pun ini saya juga ingin bertanya mengenai Masyumi ya. Masyumi ini kan dari SI gitu, ya dari kader SI. Pun juga di setelahnya mereka juga pun juga berpecah gitu. Ada pecahannya. Nah, yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Jadi kan kalau berpecah itu seolah-olah jadi hasilnya setengah-setengah, Ustaz. Ya, terus? Jadi kalau sejarahnya itu SI berpecah menjadi hasilnya negara kita merdekanya dengan merdeka tidak diwakili oleh yang Islamnya sangat taat begitu ya. Misalkan Soekarno orang nasionalis begitu. Dan juga ketika Masyum dan DITI itu berbeda haluan, itu tahun 65 kita juga dalam tahun yang perumusan dasar negara Set, itu kan kita juga hasilnya setengah-setengah ya Set ya. Mungkin kalau misalkan DITI itu teman-teman Karus Surya itu bersatu padu ke Masyumi gitu ya, mungkin kita akan menang gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan Set, dalam jamaah ini gitu ya, dalam jamaah Islam ini mana waktu yang tepat ketika kita memilih untuk berpecah kemudian, atau kita memilih untuk melonggarkan prinsip gitu Set, dalam jamaah ini gitu. Baik, sudah cukup. Baik, terima kasih Mas Lukman ya, Kang Lukman. Sudah menyampaikan pertanyaan tentang perpecahan dan persatuan di tubuh umat Islam. Memang saya kira bukan hanya di Indonesia ya, di mana-mana yang namanya perpecahan dan persatuan itu menjadi batu uji bagi umat Islam. Jadi ujian apakah umat Islam ini bisa bertahan atau tidak. Syarikat Islam sempat besar, tapi kemudian berpecah dan kemudian menjadi kecil. Masyumi juga sama ya, sempat besar, jadi satu-satunya partai yang dimiliki umat Islam, tapi kemudian berpecah. Tahun 47 SI keluar, tahun 52 NU keluar dari Masyumi, bikin partai sendiri namanya Partai NU. Perti dari Sumatera Barat juga sama, keluar juga. Dan ini menyebabkan perolehan suara Masyumi yang digadang-gadang ini akan memenangi pemilu, ternyata malah tidak ya, dan pemenangnya itu adalah PNI. Nah, PNI Partai Nasionalis yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan, ternyata suaranya cukup signifikan gitu ya, menjadi pemenang pemilu. Nah, ini kan yang menjadi salah satu hasil ya dari perpecahan-perpecahan itu. Nah, saya kira soal perpecahan ini memang merupakan sunatullah ya, ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, sehingga umat Islam harus memikirkan bagaimana caranya menyatu padukan kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam itu. Dan sebetulnya kan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk mempersatukan umat Islam itu sudah cukup banyak. Nah, di antaranya misalnya ayat yang sangat terkenal, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Kalian harus berpegang pada apa? Hablullah dari Allah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Nah, dari sini ada isyarat bahwa kalau kita ingin bersatu, yang harus kita pegang itu adalah Allah. Yang harus kita pegang ini adalah tali Allah, aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orientasi kita ini harusnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pada orientasi duniawi. Dan biasanya memang kalau kita analisis ya, perpecahan-perpecahan itu banyak disebabkan karena urusan-urusan duniawi. Kalau perpecahan itu sifatnya internal dan
bukan karena urusan yang sangat fundamental seperti masalah akidah ya. Kalau dengan PKI itu bukan berpecah, diusir ya, dia keluar dari SI karena ideologinya yang komunis, yang itu nggak bisa tidak bisa dia ditolerir ada di dalam satu gerakan Islam karena sifatnya yang sangat bertentangan dengan gerakan Islam. Kita boleh menyebut perpecahan itu misalnya ketika pecah antara SI dengan PII kan, itu disebut perpecahan karena memang kan ideologinya sama, nggak ada masalah dalam masalah akidah itu. Pasti ini soal perpecahannya kan ada persoalan-persoalan duniawi yang dipertengkarkan gitu. Nah, oleh sebab itu di antara tantangan di masa yang akan datang dalam gerakan-gerakan Islam itu, kita harus sudah mulai berpikir dalam gerakan Islam itu bukan hanya sekedar soal teknis gerakan, strategi gerakan, bukan itu, tapi juga akhlak di dalam akhlak di dalam gerakan itu. Yaitu bagaimana caranya kita kembali lagi kepada tali Allah, orientasi untuk menemukan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan perjuangan yang kita tekuni bersama-sama. Dan sebetulnya kalau nanti orientasi umat Islam itu sama walaupun berbeda-beda gerakan dan disingkirkan penyakit-penyakit duniawi, itu insya Allah sebetulnya persatuan itu akan terjadi walaupun mungkin tidak dalam satu wadah organisasi. Jadi kalau sama visinya pasti akan bersatu, dan inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau umat Islam itu dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan menurunkan dan akan memberikan kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti yang akan jamaah syamlahum, bahasa hadis itu. Dalam satu hadis kan disebutkan begini. Ada az-zahid fid dunya, orang yang zuhud di dunia, artinya orientasinya bukan dunia tapi akhirat Allah Subhanahu wa taala. Turihu qalbuhu, hatinya akan hatinya itu sangat akan tenang ya. Dan yang menarik, wajama Allahu syamlahu, Allah akan mempersatukan hati-hati mereka, kekuatan mereka dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya adalah kezuhudan. Nah, sehingga kita perlu memperbaiki akhlak di dalam gerakan. Banyak dalam gerakan ini orang yang merasa paling hebat, orang merasa paling penting, orang merasa paling bagus, yang lain jelek dan sebagainya gitu. Dan usaha-usaha untuk introspeksi dan retrospeksi terhadap diri sendiri, terhadap kekurangan yang dimiliki dan sebagainya, dan mau mengakui kelebihan orang lain itu jarang dilakukan oleh gerakan-gerakan Islam ini, sehingga banyak potensi-potensi yang seharusnya bisa dipersatukan itu malah kemudian jadi terbengkalai gitu. Nah, oleh sebab itu saya kira pesan saya dari pelajaran-pelajaran tentang perpecahan di dalam Islam itu, bahwa kita sekarang ini harus memulai gerakan dengan mempelajari bagaimana akhlak gerakan di dalam Islam itu, akhlak di dalam dakwah, akhlak di dalam perbedaan pandangan, perbedaan pendapat dan sebagainya. Terus kita harus menempa hati dan jiwa kita supaya kita semakin ikhlas di dalam melaksanakan perjuangan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira itu saja ya. Saya mohon maaf ini karena sudah hampir jam 5:30. Mungkin cukupkan sekian saja dulu ya, Mas. Siap, Lukman, ini namanya siapa? Ya, sama Lukman juga. Saya Lukman. Ini Muhammad moderator maksudnya, Ustaz. Oh gitu, ya. Itu ya. Siap. Terima kasih Mas Lukman pakai K. Tadi Mas Lukman pakai Ki ya. Alhamdulillah ya. Baik, sekali lagi mohon maaf. Sampai jumpa lagi kapan kita insyaallah. Secara subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak Ustaz atas materinya ya. Dan qadarullah teman-teman, hari ini Ustaz tidak bisa melanjutkan agenda lagi karena masih ada agenda yang harus diteruskan, dan di sini biarkan saya mengambil beberapa kesimpulannya teman-teman sebelum saya kembalikan ke MC. Di sini tadi kita membahas Haji Cokroaminoto dan juga lanjut ke SI. Dan di sini yang perlu digarisbawahi adalah dari Cokroaminoto ini sendiri teman-teman, ada satu doktrin yang sangat-sangat ditanamkan oleh Cokroaminoto dan juga pendiri SI kepada kader-kadernya, itu setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, dan juga secerdas-cerdas siasat. Dan dari trilogi tersebut teman-teman bisa muncul banyak orang-orang hebat seperti Soekarno, Agus Salim, Kartosuwiryo, Semaun, dan juga Muhammad Natsir, yang walaupun
nanti di perjuangan selanjutnya mereka berbeda haluan, tapi kita bisa lihat bahwa figur-figur tersebut ternyata figur yang mampu menghimpun massa yang banyak dan juga membawa dinamika yang sangat-sangat hebat ya pada Indonesia ini, karena tadi yang disebutkan oleh Ustadz Tiar juga dari SI timbul 2 SI, yaitu SI merah dan SI putih setelah pemutihan. Dan disebutkan juga bahwa tahun 1919 SI menghimpun 2,5 juta orang di Indonesia untuk menjadi anggotanya, dan bisa kita bilang bahwa itu termasuk hal yang sangat-sangat keren sekali teman-teman. Seperti halnya negara, SI ini udah kayak begitu teman-teman. Lalu selanjutnya kita juga tahu bahwa ternyata host Cokroaminoto tidak serta-merta melupakan dunia luar ataupun politik internasional. Kita bisa mengetahui bahwa ternyata pada tahun 1925, SI setelah runtuhnya kekhalifahan mengirimkan perwakilan sehingga membuat atau memberikan teman-teman, bukti bahwa ternyata kita ini perlu juga peduli pada dunia internasional, apalagi yang sifatnya akidah. Kalau misalkan sekarang mungkin kita bawanya ke Palestina teman-temannya, dan juga walaupun tidak ada hasil dari Kongres Khilafah tersebut, tapi setidaknya kita memberikan atau SI memberikan keberpihakannya kepada apa gitu. Lalu setelah itu tahun 1934 Cokroaminoto sakit, dan disinilah teman-teman yang bisa kita ketahui ternyata peran figuratif seorang pemimpin tuh kalau misalkan mungkin bisa kita bilang pengkaderannya kurang baik atau mungkin kurang merata atau mungkin kurang figuratif lagi, kader-kadernya bisa menyebabkan kehilangan figur dan juga meruntuhkan organisasi yang telah dibangun sekian lamanya dari tahun 1905 sampai 1934. Itu kan 30 tahun waktu yang lama, walaupun ada tambahan beberapa tahun, tapi ternyata SI tidak dapat bertahan lama sehingga dipertanyakan teman-teman. Walaupun SI ideologinya masih ada, yang memperjuangkan ideologi Islam masih ada, tapi ternyata karena tadi teman-teman sebutkan closing statement Ustadz adalah banyaknya perpecahan karena penyakit duniawi, dan juga ini ternyata yang perlu dipelajari oleh kita semua, kita bersama, baik itu aktivis dakwah ataupun aktivis di mana saja teman-teman yang berlandaskan agama Islam ataupun akidah, itu harus mempunyai akhlak dalam menggerakkan agar selalu berpegang pada tadi Allah. Tadi disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu teman-teman sekalian. Dan qadarullah teman-teman, pada sore hari ini kita membahas agenda yang sangat-sangat hebat ya. Kita membahas bagaimana sih Indonesia ini bisa bangkit, bisa merdeka dari sosok host Cokroaminoto yang melahirkan banyak sosok-sosok baru dan juga organisasi-organisasi baru. Dan alhamdulillah teman-teman, kita juga patut bersyukur karena sekarang kita sudah berada pada 75 tahun Indonesia, Dirgahayu Indonesia ya. Mungkin cukup sekian yang ingin saya sampaikan, dan insya Allah akan saya kembalikan kepada Bapak MC. Bapak MC, Pak Yusuf sudah hadir? Siap, sudah hadir. Oke, sudah hadir Bapak Yusuf. Mohon maaf teman-teman atas tadi ya penyampaian resume yang kurang lebih, mungkin itu yang saya dapatkan. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa pada pertemuan warung es krim lainnya dan juga kajian-kajian lainnya. Saya pamit undur diri. Saya kembalikan kepada Bapak MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Lukman telah membantu acara hari ini. Baik, alhamdulillah pemateri kali ini yang ya Allah luar biasa, membahas tentang salah satu tokoh di Indonesia yaitu Host Cokroaminoto yang disampaikan oleh Ustadz Tiar. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum penutupan kita mengucap istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maaf tadi ada gangguan. Alhamdulillah kita di penghujung acara. Mohon maaf sebelumnya apabila saya ada salah kata atau salah menyampaikan. Sebelum menutup, saya ada pesan untuk teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu semangat
jaga kesehatan karena situasi sekarang yang masih pandemi. Mudah-mudahan teman-teman semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah menghadiri acara kajian hari ini untuk mendengarkan kajian dari Ustadz Kiar. Sebelum ditutup, kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan diakhiri dengan para majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya.